Halo, perkenalkan saya Rifani Zahra, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2017 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat terkait materi sifat pendudukan Jepang di Indonesia dan respon masyarakat Indonesia. Materi ini berada dalam mata pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib di kelas 11. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang yang saat itu berhasil mengebom Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 8 Desember 1941 secara terus-menerus melancarkan serangannya kepada Amerika Serikat di Pasifik dengan tujuan ingin melemahkan posisi Amerika Serikat sehingga Jepang dapat melakukan ekspansinya ke negara-negara selatan dengan mudah dan lancar. Selain itu, Jepang juga berhasil menghancurkan basis-basis militer di Filipina. Jepang juga masuk dan mendarat di Indonesia dan berusaha menguasai Indonesia dengan tujuan awal ingin mendapatkan cadangan logistik untuk kebutuhan perang Jepang selama mengikuti Perang Pasifik. Mereka membutuhkan minyak bumi, timah dan aluminium yang menurut Jepang kekayaan alam khususnya minyak bumi di Indonesia ini dapat mencukupi Jepang selama Perang Pasifik. Pada sekitar Januari 1942, Jepang berhasil mendarat di Indonesia melalui Ambon dan menguasai wilayah Maluku. Meskipun wilayah ini sudah dijaga oleh tentara KNIL dan pasukan Australia, mereka belum bisa mengalahkan Jepang atau memukul mundur Jepang. Sehingga nanti di sekitar Januari sampai Februari 1942, Jepang mulai secara perlahan-lahan menguasai wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Balikpapan, Pontianak, Kalimantan, dan Sumatera. Nantinya juga Jepang akan memasuki wilayah-wilayah dan berusaha menduduki wilayah-wilayah di dalam Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Jepang berhasil memukul mundur Hindia Belanda dan membuat kabur Hindia Belanda dari Indonesia. Di sekitar Maret 1942, Jepang mendarat di 3 wilayah di dalam Pulau Jawa, yakni pertama Banten. Daerah Banten diduduki oleh Jenderal Imamura. Yang kedua daerah Eretan Wetan Indramayu yang diduduki oleh Tony Shori, dan yang ketiga daerah di sekitar Bojonegoro yang ditempati atau diduduki oleh Maijen Suhihachi. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dalam penyebutan nama. Di waktu yang bersamaan, Jepang juga berhasil menang dalam Perang Pasifik sehingga hal ini membuktikan betapa hebatnya Jepang pada masa itu. Dan sebenarnya untuk menghadapi Jepang, Blok Sekutu juga sudah menyiapkan komando gabungan yang lebih dikenal dengan APDACOM atau Amerika, Dutch, British, Australian Command, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai Komando Gabungan Tentara Serikat yang bermarkas di Lembang. Namun sayang sekali karena APDACOM ini juga belum dapat menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Di sekitar 5 Maret 1942, Batavia diserahkan kepada Jepang dan Jepang bergerak ke selatan untuk menguasai wilayah di Bogor. Dari sekitar Maret ini juga Jepang sangat berhasil menguasai wilayah-wilayah lainnya di dalam Pulau Jawa sehingga nanti di 8 Maret 1942 diadakan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang yang diwakili oleh Tin Porter sebagai pihak
perwakilan dari Belanda atau Sekutu, dan Jenderal Imamura yang mewakilkan Jepang sendiri. Selain itu, kegiatan penyerahan kekuasaan ini dilakukan di Kalijati, Subang, dan lebih dikenal dengan kapitulasi Tuntang. Oke, sekarang kita pindah ke respon masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada saat itu sangat menyambut baik kehadiran Jepang karena mereka beranggapan bahwa Jepang ini akan membebaskan bangsa Indonesia dari kekangan Belanda pada saat itu. Selain itu, Jepang juga menyebut mereka sebagai saudara tua dari Indonesia dan melakukan banyak propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu mereka memperbolehkan Indonesia untuk menyanyikan Indonesia Raya. Mereka juga memperbolehkan semua golongan untuk mengikuti program pendidikan atau mengikuti sekolah. Yang ketiga, mereka juga memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Dalam radio mereka juga disebutkan harga-harga barang Jepang tergolong murah sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu dapat membeli barang-barang dari Jepang. Dan simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang ini menurut beberapa buku berkaitan dengan ramalan Jayabaya. Jadi pertanyaan saya boleh banget dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya yaitu, apa isi ramalan Jayabaya yang berkaitan dengan materi hari ini? Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan di kolom komentar.